Bagaimana doanya akan terkabul kalau makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram? Allah itu malu untuk tidak memberikan seorang hamba ketika tangannya sudah diangkat lalu kemudian dia tidak dapat sesuatu. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Jadi kalau bapak yang baca nanti Allahumma ighfir li zaujati, atau disebut namanya, silakan nama istrinya, atau disebut Allahumma ighfir li zaujati ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, kata Rasulullah, ampuni dosanya Aisyah ini dari yang dulu sampai yang akan datang, dari dosa-dosanya yang kemudian tersembunyi maupun dosa-dosanya yang tampak. Didoakan begitu sama Rasulullah, itu senang sekali Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ikut bagaimana cara berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan yakin. Bin Abi Thalib, maukah aku ajarkan bila kamu kemudian baca doa ini maka kemudian persoalan kamu untuk bisa selesai atau keluar dari persoalan ekonomi itu, maka kamu akan bisa dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jangan sampai ada harta yang haram. Kayakan aku dengan karuniamu, jangan sampai kemudian dikaruniai bukan karuniamu. Imam Al-Ghazali itu biasa membaca doa ini setelah sholat Jumat 10 kali, dan sebelumnya itu ditambah dengan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hamid, Ya Ghani, Ya Razzaq. Terus membaca hal-hal yang berkaitan dengan rezeki sampai kemudian berdoa 10 kali setelah sholat Jumat. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadal mal min halal au min haram. Nanti akan datang satu zaman di mana kemudian manusia-manusia itu tidak peduli lagi dalam mencari harta itu dari harta yang halal atau haram. Jadi ada rizqul makful atau rizqul am, kita tidak bekerja pun pasti ada yang bantu. Tapi bukan begitu konsepnya. Yang kedua adalah rizqul maksum, dibagi, tergantung kepada usaha dia, ikhtiar dia. Jadi tidak digantungkan dia muslim atau tidak. Jadi kalau non muslim kerjanya bagus, manajemennya bagus, ya kaya dia. Muslim juga begitu, kalau dia bagus manajemennya ya bagus. Nah baru kemudian yang ketiga adalah rizqul maumud, rezeki yang dijanjikan. Ini 5 jalan yang disampaikan oleh Ipo Santoso itu, dan cukup menarik agar kita kemudian bisa lancar rezekinya itu. Di antaranya yang beliau sampaikan itu ada 5 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kajian kita kali ini melanjutkan tentang masalah doa dan zikir. Yang kali ini kita akan bahas tentang doa agar memperlancar rezeki atau memperlancar barangkali ada kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pembebasan masalah ekonomi yang terjadi pada diri dan keluarga kita. Jamaah yang dirahmati Allah, saya memberikan pengantar tentang pentingnya doa ini, bahwa antara kita harus sering berdoa, ya. Antara kita harus saling mendoakan.
Suami suka mendoakan istrinya, istrinya juga mendoakan suaminya. Antara sahabat dengan sahabat juga begitu. Orang tua mendoakan anaknya, anaknya juga mendoakan orang tuanya. Terus ada saling mendoakan, karena itu merupakan bagian dari bentuk kepedulian spiritual kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kita merasa bosan untuk saling mendoakan. Kita pernah ingat bagaimana Ummu Habibah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendoakan Rasulullah. Jadi mendoakan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya panjang, didoakan oleh istrinya. Mudah-mudahan suamiku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya panjang, sehingga nanti bisa bersama dengan ayahku dan saudaraku. Didoakan oleh Ummu Habibah itu. Walaupun Rasulullah sempat kemudian menegur, kalau mendoakan yang lebih bagus itu adalah yang sudah, jangan yang sudah dipastikan. Jadi kalau masalah umur itu sudah dipastikan, jadi doakanlah agar bebas dari siksa kubur dan siksa neraka. Orang tua selalu mendoakan anaknya, anak juga begitu, suami juga mendoakan istrinya. Nah, berkaitan dengan doa suami mendoakan istrinya ini penting juga ya. Satu riwayat yang cukup menarik dan itu menjadi perhatian kita bersama saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini pernah suatu saat melihat Rasulullah dalam keadaan sumringah, senang gitu, bahagia. Jadi tahu kalau suaminya lagi bahagia gitu kan, kelihatan. Lalu kemudian beliau mengucapkan begini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Karena tahu Aisyah radhiyallahu anha melihat suaminya dalam kondisi yang sumringah, yang kondisi kelihatannya bahagia sekali, lalu kemudian memohon, meminta kepada Rasulullah agar doakan saya. Ya Rasulullah, doakan saya, kata Aisyah. Jadi ibu-ibu sekali-kali kalau lihat bapaknya senang gitu wajahnya, minta doa, doakan Pak, doakan Pak gitu kan, itu bagus. Istri yang bagus begitu ya. Nah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Dan ini boleh juga dibaca oleh bapak-bapak untuk istrinya gitu. Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Itu doanya Nabi Muhammad kepada Aisyah, dan itu boleh dibaca juga oleh bapak-bapak buat istrinya kalau istrinya lagi minta doain ya. Jadi karena dilihat Rasulullah itu bahagia sekali, doakan dong gitu kan. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan begitu. Dan di dalam riwayat itu disebutkan fadahikat Aisyah hatta sakata ra'sa fi hujriha minadh-dhahak. Jadi sampai dari saking senengnya Aisyah didoakan oleh baginda Nabi, karena dia yang meminta kepada Nabi lalu didoakan oleh Rasulullah. Dari saking senengnya Aisyah dengan doa itu, lalu kemudian sampai menjatuhkan kepalanya itu ke pangkuan Rasulullah sambil begini, senang sekali. Jadi manja memang Aisyah itu kepada Rasulullah. Jadi sekali-kali ibu-ibu juga manjalah sama suaminya ya. Cak pas lacu tepis siapa abokna, jangan ya. Jadi sekali-kali istri itu bermanja, kalau lihat bapaknya lagi seneng minta doakan gitu. Dan itu doanya luar biasa tuh. Allahumma ufir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Jadi kalau bapak yang baca nanti Allahumma ufir li zaujati
atau disebut namanya, silakan nama istrinya, atau disebut Allahumma ighfir li zaujati ma taqaddama min danbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Ya Allah, kata Rasulullah, ampuni dosanya Aisyah ini dari yang dulu sampai yang akan datang, dari dosa-dosanya yang kemudian tersembunyi maupun dosa-dosanya yang tampak. Didoakan begitu sama Rasulullah, itu senang sekali Aisyah radhiyallahu anha, senang sekali. Jadi suaminya itu mendoakan istrinya, ya Allah ampuni dosa-dosa istriku ini, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang tampak. Senang sekali. Saya kok enggak yakin kalau bapak itu pernah doakan ibu sering itu. Paling sesekali aja itu pun kalau seperlunya doanya, dan tidak begitu mungkin doanya. Kalau ibu minta sama bapak, pernah enggak ibu minta doa sama bapak? Kadang-kadang memang pernah ada istri begitu, tapi kadang-kadang doanya bapaknya agak-agak sinis ya. Jadi doanya ketika minta doa disesuaikan dengan kebiasaan istrinya. Kalau kebiasaan istrinya agak cerewet, ya Allah jangan sampai istriku cerewet, didoakan memang. Tapi itu tidak seperti itu. Tapi kalau Rasulullah itu ketika diminta doa itu luar biasa, itu hebat. Ini dari saking sayangnya seorang Rasulullah kepada istrinya, luar biasa Rasulullah itu. Sampai kemudian dari saking senangnya Aisyah itu, sampai kemudian di pangkuan Rasul sampai senyum-senyum ketawa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya sama Aisyah, ayassuruki du'ai, kamu senang enggak dengan doaku tadi itu? Faqalat wa ma la yasurruni du'auka, siapa yang enggak akan bakal senang kalau didoakan begitu ya Rasulullah, gitu kan. Jadi ketika ditanya, kamu senang enggak dengan doa itu? Lalu kemudian Aisyah menyatakan, siapa yang enggak akan senang dengan doa yang kau panjatkan, itu luar biasa itu doanya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Inilah kalimat yang saya pun kemudian bergetar dengan apa yang kemudian disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dari saking sayangnya kepada umatnya, beliau menyatakan, demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya doa yang aku baca tadi itu aku juga baca untuk umatku setiap aku selesai sholat. Jadi setiap selesai sholat wajib itu Rasulullah mendoakan umatnya, ya Allah ampuni dosa-dosa umatku yang terdahulu, dosa-dosanya yang akan datang, dosa-dosanya yang tampak dan dosa-dosanya yang kemudian tidak kelihatan. Itu yang didoakan oleh Rasulullah. Saking sayangnya beliau kepada kita ini, umatnya Nabi Muhammad ya. Jadi kalau kita tidak sampai banyak bersalawat kepada Rasulullah, lalu kemudian cinta dengan konsekuensi mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah, itu kebangetan. Jadi kita ini kan sudah disebut sebagai nahnul akhiruna al awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah memang umatnya Nabi Muhammad yang terakhir kali ya. Umat terakhir sebelum kiamat ya umatnya Nabi Muhammad. Tetapi nanti di hari kiamat justru kitalah umat yang pertama akan dihisab, lalu kemudian akan merasakan surga itu. Apa ndak hebat itu? Jadi doa ini bisa dipakai juga bapak-bapak kepada istrinya, boleh untuk kemudian mendoakan istrinya kalau minta doa ya. Minta doa, ampuni dosa-dosa istriku yang lama, yang lalu. Jadi tidak ada urusan masa lalu itu. Kadang-kadang bapak-bapak itu pakai alasan untuk bisa berbuat jelek sama istrinya. Bokna sabun kia, sablun nama songkok. Itu kadang-kadang dipakai itu, tapi dulu itu. Jadi diukit-ukit lagi gitu kan. Tapi Rasulullah itu sangat indah dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga kemudian Aisyah itu senang. Menyenangkan istri itu luar biasa pahalanya. Begitu sebaliknya istri juga menyenangkan suami. Nah, salah satu bagian dari itu adalah saling mendoakan ya. Dan memang pengantar doa yang harus kita pahami bersama jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman buat kita untuk
kemudian tidak bosan untuk berdoa kepada Allah, karena Allah itu maha dekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi jika mereka bertanya tentang aku, kata Allah, maka katakan aku dekat ya, maka akan aku jawab doa-doa mereka. Jadi luar biasa ya, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah merupakan dua hal yang memang ada rentetan dua permohonan itu. Yang pertama, kalau di doa itu ada isinya adalah munajat. Kemudian yang kedua adalah isinya permintaan atau permohonan kepada Allah. Jadi kalau berdoa rentetannya begitu. Jadi isinya yang pertama adalah munajat, baru lalu kemudian permohonan dan permintaan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga bagaimana Nabi Ibrahim berdoa memohon 5 permintaan kepada Allah. Sebelumnya juga Nabi Ibrahim bermunajat, memuji-muji Allah, mengagungkan asmanya, mengagungkan sifat-sifat Allah itu, lalu baru kemudian memohon. Jadi rentetannya begitu ya. Kalau berdoa itu jangan langsung. Jadi ada kandungan, yang pertama adalah munajat, yang kedua adalah baru permintaan. Jadi langsung, bukan to the point ya. Jadi hal-hal seperti ini adalah merupakan unsur yang kemudian harus kita penuhi kalau kita kemudian doanya dianggap sebagai doa yang beradab, punya etika gitu, seperti itu. Dan kita juga memahami itu, bahwa secara umum para ulama menyebutkan paling tidak 4 yang harus kita lakukan pada saat kita berdoa kepada Allah itu adalah ikhlas, lalu kemudian mutaba'ah, lalu kemudian sungguh-sungguh dan yakin, lalu kemudian hudurul qalbi. Jadi kalau berdoa itu pertama harus ikhlas, betul-betul karena memang ingin memohon, meminta hanya kepada Allah, tidak ada yang lain ya. Lalu mutaba'ah itu mengikuti bagaimana cara Rasulullah berdoa. Kalau tadi kemudian diberikan gambaran bagaimana seorang suami berdoa untuk istrinya, juga seperti itu ya, ikut bagaimana cara berdoa Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan yakin. Kadang-kadang ini ada ketidaksungguhan kalau berdoa ya, makanya tidak boleh ada redaksi doa dengan Allahumma a'tini in syi'ta, Allahumma ufir in syi'ta, tidak boleh begitu. Jadi ya Allah, berikanlah aku jika engkau berkenan. Nah, jadi ampuni aku jika engkau berkenan. Nah, tidak usah begitu, harus ada kesungguhan, harus ada keyakinan ya. Ketika berdoa itu harus sungguh-sungguh, harus yakin. Tidak boleh ya engkau menghendaki ya silakan ya Allah, kalau enggak ya enggak apa-apa ya Allah. Itu enggak yakin, itu enggak boleh ada redaksi doa begitu. Itu berarti tidak sungguh-sungguh itu. Jadi redaksi doa itu dengan tidak boleh ada in syi'ta, bilang kau berkenan, bilang kau berkehendak, enggak. Jadi langsung Allahumma ghfirli misalnya, wali walidayya, tidak boleh Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni dosaku jika engkau berkenan. Tidak usah begitu. Beri aku jika engkau berkenan ya Allah, tidak usah begitu. Mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan. Termasuk diantaranya adalah huzurul qalbi, jadi menghadirkan hati. Dan menunjukkan kehadiran hati itu adalah khusyuk dalam berdoa. Lalu kemudian di beberapa bagian tempat kita juga mengangkat tangan, karena itu adalah bagian dari kesungguhan kita ya, di beberapa tempat saja. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kali ini doa yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana doa untuk keluar dari masalah ekonomi, atau kemudian agar kita bisa menjadi lancar rezekinya ya, karena kita tahu dalam kehidupan perekonomian itu kan naik turun. Nah, ada yang stabil saja, ada yang naik turun.
ada yang kemudian justru dalam kondisi yang berbahaya gitu kan, karena terlilit hutang, naudzubillah. Ya, ini juga pernah sudah saya sampaikan dalam kajian tentang masalah hutang. Tetapi secara khusus doa ini adalah doa yang kemudian diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang kemudian punya persoalan dengan masalah ekonomi atau persoalan dengan sesuatu yang mungkin susah untuk bisa diselesaikan, untuk urusan pembebasan diri dari persoalan ekonomi itu. Maka ini doa yang kemudian diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ini kemudian mengajarkan pada seorang budak yang muqattab, ya. Budak yang muqattab itu budak yang sebenarnya dia berusaha untuk bisa merdeka, untuk menebus dirinya, tapi kok kayaknya kesulitan. Jadi muqattab, budak ini yang muqattab ini dia kesulitan untuk bisa melunasi, membebaskan dirinya dari persoalan agar dia bisa terbebas menjadi manusia merdeka, tidak jadi budak. Jadi lalu kemudian oleh Ali bin Abi Thalib, maukah aku ajarkan, bila kamu kemudian baca doa ini, maka kemudian persoalan kamu untuk bisa selesai atau keluar dari persoalan ekonomi itu, maka kamu akan bisa dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka. Coba bersama-sama, Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka. Nah, kita ulang, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Diulang lagi, sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Belum hafal-hafal juga ini. Panjang. Ya, diulang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jangan sampai ada harta yang haram. Kayakan aku dengan karuniamu, jangan sampai kemudian dikaruniai bukan karuniamu. Itu luar biasa doanya. Minta kepada Allah, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal saja, jangan sampai ada yang haram. Lalu kemudian kayakan, berikan aku karunia dan keutamaan, bukan keutamaan dan karunia yang lain. Inilah hal yang penting. Nah, ini biasanya doa ini kalau di Jawahirul Qur'annya Imam Al-Ghazali itu biasa membaca doa ini setelah sholat Jumat 10 kali, dan sebelumnya itu ditambah dengan Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna yang berkaitan dengan masalah ini, ya Rahman, ya Rahim, ya Hamid, ya Ghani, ya Razzaq. Terus membaca hal-hal yang berkaitan dengan rezeki, sampai kemudian berdoa 10 kali setelah sholat Jumat. Itu biasa dipraktekkan dan disampaikan oleh Imam Al-Ghazali setiap selesai sholat Jumat. Tetapi hadis ini sebenarnya tidak ada ketentuan waktunya, silakan saja kapan saja dibaca. Kalau dalam kondisi memang kita butuh untuk seperti itu, maka bacakan saja. Tapi harus punya ada waktu kebiasaan tertentu yang biasa kita lakukan di waktu-waktu tertentu. Kalau Imam Al-Ghazali itu punya kebiasaan seperti itu di kitab Jawahirul Qur'annya itu, ya, ditambahi dengan Asmaul Husna. Tadi itu kan doa itu kan unsurnya ada 2. Apa tadi? Munajat, lalu permohonan. Jadi munajat itu isinya
mengagungkan, memuji-muji Allah, lalu merendah-rendahkan kita karena kita banyak salah dan dosa. Itu namanya munajat, mengakui kesalahan kita, kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan, lalu kemudian memuji-muji Allah, Asmaul Husna dipuji, baru setelah itu kita minta apa yang menjadi hajat kita. Jadi doa itu terdiri dari dua unsur itu, ya. Nah, kita bermohon kepada Allah, cukupkan yang halal ya. Jangan sampai kemudian menjadi ada barang-barang yang haram yang masuk. Lalu karuniakan, kayakan aku dengan karunia, bukan karena karunia yang lain. Ini berani tidak berdoa seperti ini. Ini sebenarnya tuntunan dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib dan untuk kita juga, ya. Karena kita tahu bahwa pada kondisi tertentu, terutama di akhir zaman, Rasulullah sudah pernah kemudian menggambarkan bahwa nanti akan ada yang namanya kesulitan ekonomi itu, sehingga kemudian kita mengenal apa yang namanya orang sudah tidak peduli lagi dengan masalah halal dan haram. Itu pernah kita sudah bahas itu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadal mal min halal au min haram. Nanti akan datang satu zaman di mana kemudian manusia-manusia itu tidak peduli lagi dalam mencari harta itu dari harta yang halal atau haram. Kadang-kadang pokoknya saya dapat sajalah, saya tidak mikir ini halal apa haram, pokoknya saya harus dapat. Padahal efek dari harta haram yang masuk pada kita itu akan banyak efeknya, ya. Terutama pada sisi pribadi kesehatan kita akan menjadi malas, terutama ya, malas untuk melakukan ketaatan. Atau ketika melakukan ketaatan ada nifak, di situ adalah efek-efek dari harta yang haram yang masuk itu. Jadi memang tidak kelihatan memang, ya. Jadi harta haram itu akan membuat, bisa jadi anak-anak kita kemudian menjadi malas dalam ketaatan. Itu bisa jadi karena memang ada harta haram. Salah satu sebabnya seperti itu, ya. Efeknya juga di samping kemudian secara spiritual itu tidak akan menjadi taat kepada Allah dengan kesungguhan yang benar atau penuh dengan kenifakan atau malas, maka tentu kita sudah pernah bahas salah satu efek terbesar dari di samping nanti di akhirat akan masuk neraka adalah doa-doanya dia tidak akan dikabulkan. Dan itu sudah pernah kita sampaikan satu riwayat yang sudah masyhur, ada seorang yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang luar biasa, yang sesungguhnya dia memenuhi persyaratan untuk dikabulkan doanya, tapi kemudian tidak dikabulkan doanya oleh Allah. Kenapa? Karena dia makan dari yang haram, minum dari yang haram, dan dia pakai juga dari harta yang haram. Saya ingin ulangi saja, saya bacakan riwayat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Summa dzakara ar-rajulu yutilus safar as'asa akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i, ya rabbi ya rabbi, wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Rawahul Muslim. Jadi di dalam riwayat ini Rasulullah SAW sudah mengingatkan, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan itu sudah diperintahkan kepada orang-orang beriman dan diperintahkan juga kepada para rasul, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Juga di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu minan thayyibati ma razaqnakum. Lalu kemudian ketika membaca ayat itu, Rasulullah mengingatkan, dulu ada orang yang kemudian
Yutulus safaru asa akbar, orang yang berada dalam habis dari perjalanan, seperti perjalanan dari safar, lalu kemudian rambutnya juga kusut ya. Sebagaimana kita ketahui ada 4 syarat sebenarnya yang sangat memungkinkan orang ini dikabulkan doanya, disebutkan dalam hadis ini. Pertama adalah dia habis melakukan perjalanan jadi safar. Makanya orang yang safar itu kan doanya dikabulkan. Salah sudawatin mustajabat la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Jadi di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah itu adalah doanya musafir. Nah, orang ini sedang dalam safar. Jadi doanya orang yang musafir itu kan makbul. Ya. Makanya orang-orang yang safar itu dimintai doanya itu. Mintai doanya. Kenapa? Karena memang saat mau naik pesawat saja atau mau naik kapal itu ikhlasnya luar biasa. Ya, kalau orang safar itu kira-kira kalau naik pesawat takut jatuh, takut ada apa-apa, dia sudah ikhlas Allah, Allah saja gitu. Ya, begitu juga digambarkan dalam Al-Qur'an itu di kapal juga begitu. Di kapal sudah tidak melihat pulau, ada ombak. Jadi Allah, Allah saja itu. Ingat itu. Nah, itu sudah sering kita dengar itu cerita anekdotnya itu. Jadi ketika ada ombak besar, karena takut mati tenggelam, lalu kemudian ya Allah, pokoknya selamat ya Allah, mobil Avanzaku gitu kan, mobilku yang ada di rumah nanti akan disedekahkan, diwakafkan gitu kan. Nah, kira-kira mau selamat itu, terus berjalan mau selamat ya Allah, sepeda motorku saja ya Allah gitu. Terus berubah itu, hampir mendekati udah selamat dari ombak besar itu, berubah lagi, selamatan kambing aja ya Allah gitu kan. Lebih parah lagi, baru kemudian selamat sampai cukup ajam lah, ajam dua gitu kan. Itu kan itu perubahan gitu kan. Nah, kan dia posisi menara. Nah, orang yang berada dalam posisi yang safar itu sebenarnya luar biasa, tidak akan ditolak oleh Allah ya. Termasuk di sini dalam hadis ini disebutkan doa orang yang disakiti atau didolimi, lalu kemudian doanya orang tua pada anaknya. Nah, di situ disebutkan kam min as'as akbara di timrain la yubahu lahu aqsama 'ala Allahi la barrahu. Yang kedua, orang ini kusut ya, artinya ia berpenampilan rambut kusut dan ya orangnya sederhana. Makanya kita tidak boleh menghina orang-orang yang biasa saja gitu kan, tidak boleh itu. Karena bisa jadi ada orang yang kemudian ketika dia bersumpah, kata Allah, dia akan betul-betul dikabulkan oleh Allah apa yang menjadi permohonannya itu. Ada juga yang kemudian yang ketiga itu digambarkan ia berdoa sambil mengangkat tangan. Jadi orang ini ya mengangkat tangan, jadi ada kesungguhan. Dan biasanya kemudian disebutkan bahwa Allah itu malu untuk tidak memberikan seorang hamba ketika tangannya sudah diangkat lalu kemudian dia tidak dapat sesuatu. Dan yang keempat adalah dia berdoa dengan menyebut Allah, ya Rabbi gitu kan. Nah, itu sudah sangat dimungkinkan untuk doanya terkabulkan. Tetapi kemudian oleh Rasulullah SAW disebutkan, lalu bagaimana doanya akan terkabul kalau makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Jadi efeknya itu luar biasa ya. Efeknya luar biasa dari makanan yang tidak halal ini ya. Baik dari zatnya maupun dari materi yang kemudian didapat dari makanan itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, belajar dari ini, maka apa yang saya sampaikan tadi dengan doa permohonan agar kita kemudian bisa terbebaskan dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ekonomi kita, memang secara spiritual itu banyak jalan ya. Kalau secara kehidupan ekonomi itu ada seorang Ipo Santoso itu seorang penulis finansial ya. Dia itu menyebutkan paling tidak di antara usaha kita untuk bisa kemudian terbebas sambil kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan tadi itu, beliau katakan bisa dengan berdagang,
lalu investasi, lalu jual beli emas atau berkaitan dengan masalah emas, kemudian bersedekah, lalu kemudian berhemat atau menjadi sederhana dalam kehidupan. Ini 5 jalan yang disampaikan oleh Ipo Santoso itu, dan cukup menarik agar kita kemudian bisa lancar rezekinya itu. Di antaranya yang beliau sampaikan itu ada 5 itu. Jadi berdagang, dan ini adalah jalan-jalan yang oleh para rasul, para nabi itu banyak yang juga berdagang. Jadi berdagang. Yang kedua adalah investasi. Jadi investasi apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan emas. Lalu kemudian dia bersedekah, dia juga rajin, maka konsep terima kasih itu dilakukan. Jadi kalau nerima kasih gitu, terima kasih gitu. Jadi terima kasih itu bukan cuma sakalangkong, terima kasih enggak. Kalau kamu nerima kasih juga gitu. Ada zakatnya, terima kasih. Itu namanya orang berterima kasih sungguhan. Bukan terima kasih, ya Allah terima kasih ya Allah, sabuk berak, itu salah itu ya. Jadi kalau terima kasih, kasih. Ya. Nah itu bagian yang dilakukan ya. Tetapi memang kalau saya catat tadi di kitabnya Zadul Ma'adnya Ibnu Qayyim itu banyak sih jalan-jalan spiritual yang bisa dilakukan ya. Di antaranya kalau beliau menyebut pertama, agar kemudian rezeki itu lancar, termasuk juga hidupnya, bukan cuma masalah rezeki harta ini tapi juga lancar dalam perjalanan hidupnya. Beliau sebutkan itu yang pertama adalah qiyamul lail ya, qiyamul lail, lalu kasratul istighfar bil ashar, memperbanyak baca istighfar di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu menjelang subuh. Makan di waktu sahar namanya sahur. Itu nanti kita bahas di kesempatan lain. Jadi memperbanyak istighfar di waktu sahar. Lalu kemudian ta'ahud as-sadaqah, jadi membiasakan bersedekah. Dan yang terakhir adalah az-zikr awalun nahar wa akhirahu, jadi biasa dia berzikir di waktu pagi maupun sore hari. Jadi kalau Ibnu Qayyim itu secara spiritual itu menyebutkan begitu ya, ada 4 itu yang dilakukan. Kenapa salat malam? Karena itu berkaitan dengan permohonan kepada Allah. Siapa yang kemudian meminta akan diberi, siapa yang kemudian berdoa lalu akan dikasihkan oleh Allah, apapun yang menjadi hajat dia akan diberikan. Begitu juga dengan memperbanyak istighfar, karena di ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan siapa yang kemudian memperbanyak istighfar tidak hanya sekedar dia akan diampuni dosanya oleh Allah, namun juga akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lalu kemudian dengan biasa bersedekah, ini sudah kita pahami bersama. Dan yang keempat adalah zikir pagi dan petang. Sekedar cerita tentang yang punya kebiasaan bersedekah itu, sedikit cerita sederhana ini. Ada seorang yang kemudian dia juga bukan orang kaya, tidak punya lah, biasa saja. Nah suatu saat di Jumatan itu kebetulan dia tidak bawa uang, cuma ada 5.000 gitu kan, ada 5.000, cukup untuk makan lah di situ, untuk makan sederhana. Nah ketika ada edaran apa itu namanya, kotak infak itu ya, bagusnya itu kotak infak namanya, bukan kotak amal ya. Kalau infak itu berkaitan dengan yang kita lakukan itu memberikan sesuatu, kalau amal itu perbuatan. Jadi kalau berinfak itu kan bukan perbuatan itu ya, perbuatan itu seperti punya gerak ya. Jadi kalau kotak infak yang bukan kotak amal. Nah kotak infak itu beredar, dia bingung, ini uang nanti habis Jumat mau makan karena dia lapar gitu kan. Kalau dikasihkan nanti tidak makan gitu kan. Kalau tidak dikasih, ini kesempatan di Jumat ini. Terus ya Allah gimana ini, ragu-ragu dia pertama. Terus sudahlah biarkan aja gitu, urusan makan nanti ya. Karena dia yakin, karena sudah terbiasa, cuma lupa tidak bawa. Sudah biasa bawa, kasih uang itu di Jumatan itu, walaupun sederhana seperti itu. Lalu kemudian karena dia sudah biasa, sudahlah mau temu nanti gitu makan. Ternyata setelah Jumatan itu ketemu sama teman lamanya. Weh gimana weh gitu kan, cerita-cerita, oh gimana kamu sekarang gimana,
asik ini pembicaraannya, ayo makan di kafe dulu. Akhirnya ditraktir sama temannya dan makannya lebih enak dari 5.000 ya. Nah itu balasannya sedikit, itu cuma masalah makan aja, tapi karena dia punya kebiasaan. Nah jamaah yang dirahmati Allah, kalau Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'adnya itu menyebutkan apa namanya 4 jalan tadi itu bisa dilakukan ya. Di samping kita berdoa kepada Allah seperti yang doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, juga melakukan tadi sholat malam, lalu kemudian membiasakan diri untuk bersedekah, lalu beristighfar di waktu sahar, dan biasa zikir pagi dan petang. Itu efeknya. Kita tahu bahwa masalah rezeki itu memang ada 3 ya yang kita pahami itu. Yang pertama namanya adalah ar-rizqul am atau ar-rizqul makful. Itu rezeki yang Allah akan tanggung, akan berikan kepada siapa saja. Di dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi jangankan kita ya yang sudah diciptakan Allah ini, binatang melata pun yang kemudian tidak bisa, susah cari, cicak dan sebagainya, semuanya itu Allah yang nanggung. Jadi itu namanya rizqul am. Apapun kalau sudah diciptakan Allah pasti akan ditanggung itu rezekinya oleh Allah. Binatang yang kemudian tidak bisa terbang karena tidak punya sayap, ada yang datangi untuk diberikan. Orang tua yang sudah tidak bisa bersedekah, tidak bisa bekerja, itu juga begitu, sampai kemudian menjadikan dirinya itu dibantu oleh keluarganya. Nah kemudian yang kedua adalah ar-rizqul maksum, rizki yang dibagikan. Nah ini yang kemudian membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Itu di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18 itu sudah disebutkan, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizki. Allah memang membedakan itu. Ada yang banyak rezekinya dalam masalah materi atau harta itu, ada yang sedang. Jadi Allah memang bedakan itu. Nah, apa perbedaan yang terjadi itu tergantung kepada usaha dan ikhtiar dia. Makanya di dalam Al-Quran ada istilah al-masyu, al-intisar, al-ibtigo ya. Al-masyu itu berjalan, kemudian bertebaran, lalu kemudian mencari. Jadi tidak boleh kita tawakal kepada Allah dengan cara berpangku tangan, harus tetap melakukan gerak ikhtiar atau usaha. Makanya al-masyu tadi bergerak, tidak diam. Tawakal itu yang nanti Allah akan tanggung rezekinya, tidak dengan berpangku tangan, tetapi dia bergerak ya, merancang sesuatu atau mencari. Dan yang terakhir adalah ar-rizqul mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ada ar-rizqul makful atau ar-rizqul am, kita tidak bekerja pun pasti ada yang bantu. Tapi bukan begitu konsepnya ya. Yang kedua adalah ar-rizqul maksum, dibagi, tergantung kepada usaha dia, ikhtiar dia. Jadi tidak digantungkan dia muslim atau tidak. Jadi kalau non muslim kerjanya bagus, manajemennya bagus, ya kaya dia. Muslim juga begitu, kalau dia bagus manajemennya ya bagus. Nah baru kemudian yang ketiga adalah ar-rizqul mau'ud ya, rezeki yang dijanjikan. Nah itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita doa, tentang doa dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan dalam rangka memperlancar urusan hidup kita, termasuk urusan masalah ekonomi. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini di pertengahan nanti kita juga amal-amalnya menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita dicatat tahun ke depan dalam catatan Allah akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.